Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terput TV, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kembali lagi di acara kita yaitu Terpots atau Teratai Putih Podcast. Berbicara masalah pendidikan, tentu pada saat ini menjadi topik yang sangat-sangat dibicarakan ya. Karena di dunia pendidikan yang namanya pengetahuan selalu harus di-upgrade di setiap kesempatannya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang berasal dari dunia pendidikan dan tentunya dengan pengalaman yang luar biasa. Nah, kita sudah kedatangan beberapa kepala sekolah dari unit-unit yang ada di Yayasan Teratai Putih Global. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nadia, mau sekedar tanya jawab, mau sharing masalah pengalaman selama Bapak Ibu menjadi kepala sekolah dan sebagai bekal saya tentunya sebagai guru ke depannya gitu. Kita perkenalan dulu mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum mengenal Bapak dan Ibu yang ada di sini, tapi rasanya kalau misalkan warga di Yayasan Teratai Putih Global kayaknya sudah familiar dengan sosok-sosok di depan saya ya. Kita perkenalkan dulu dari Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Nadia. Saya Siti Khotijah dari unit KBTK Islam Teratai Putih Global. Baik, jadi Bu Siti ini kepala sekolah dari KBTK ya Bu ya? Betul. Baik, selanjutnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mustafa dari unit SD Islam Teratai Putih Global. Baik, Pak Mus ini dari SD ya teman-teman. Selanjutnya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Supriyadi dari unit SMP Islam Teratai Putih Global, baik full day maupun boarding. Oh, jadi ada full day dan ada boardingnya ya Pak? Iya, betul. Baik, selanjutnya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadis Waradin dari SMA Islam Teratai Putih Global yang insya Allah tahun ini membuka kelas boarding. Baik, berarti nanti sama ya Pak, kayak SMP ya, ada boardingnya juga. Baik, sahabat Terput TV, tadi itu ada 4 sosok yang luar biasa di depan kita. Ada kepala sekolah dari KBTK, SD, lalu ada dari SMP dan boarding, dan dari SMA juga. Nah, kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana awal karir dari masing-masing sosok yang super inspiratif kali ini. Kita mulai dulu mungkin dari Bu Siti dulu nih, sebagai yang satu-satunya wanita di sini gitu. Nah, gimana Bu awal karirnya? Apakah langsung di TK atau langsung di Teratai Putih khususnya, atau mungkin Ibu punya pengalaman di luar sana gitu? Baik, terima kasih Bu Nadia. Saya mengawali karir itu dari tahun 1987. Wah, sudah lama ya Bu ya? Alhamdulillah, tetap masih di TK juga. Dulu saya di Jogja, terus 91 itu pindah ke Jakarta, dan 94 itu mulai di Bekasi. Untuk di Teratai Putih sendiri saya bergabung di tahun 2007. Awalnya biasa jadi guru, biasa ya seperti itu. Terus dikasih kesempatan, dikasih amanah untuk jadi wakil kepala sekolah, dan di tahun 2011 hingga sekarang dipercaya menjadi kepala KBTK Islam Teratai Putih Global. Baik, berarti perjalanannya cukup panjang ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya betul, sampai ke tahap ini, sampai ke tahap kepala sekolah KBTK Islam Teratai Putih Global, perjalanannya cukup panjang. Mungkin dari sahabat Terput TV belum lahir, mungkin Ibu sudah mengajar gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Siti. Dilanjutkan dengan Pak Dodi dulu mungkin. Ya, dari SMP, gitu bagaimana Pak? Apa awalnya langsung ke sini? Oh gitu, baik ini Mbak Dia. Jadi sebelum di Teratai Putih, pernah di tempat lain lah, saya mau ceritakan. Jadi saya di Teratai Putih 5 tahun, awalnya itu di tenaga non kependidikannya atau ketatausahanya. Sejak tahun 2021 langsung ke pendidikannya, itu sebagai guru awalnya. Sebagai guru, lalu setelah jadi guru jadi wakil, entah itu kurikulum, entah itu kesiswaan. Nah, kurang lebih sudah ada 26 tahun, sehingga oleh yayasan diangkat
dari kepala sekolah SMA Islam Teratai Putih awalnya, dan sekarang kepala sekolah SMP Islam Teratai Putih Global. Itu pengalaman yang ada di Teratai Putih. Berarti Bapak sendiri ini di Teratai Putih itu udah cukup lama ya Pak ya? Alhamdulillah cukup lama, kurang lebih 26 tahun kali ya. Masya Ya, Allah. gitu ya. Tetap setia ya dengan Teratai Putih. Insya Allah. Ya. Baik. Selanjutnya dari Pak Mustafa nih di SD ya Pak ya. Iya. Nah, gimana Pak? Bapak awalnya memang di SD dulu penempatannya atau di mana dulu gitu? Iya. Jadi kalau di Teput ya, saya bicara di Teput ya, Iya. ya tentunya di luar pernah nggak ya. Jadi saya gabung di Teput kalau nggak salah sih tahun 2007 ya. Saat itu seperti biasa ya ada tes segala gitu kan ya. Ya memang kita ngelamar waktu itu sebagai wakil kepala sekolah ya, bidang kurikulum gitu ya. Alhamdulillah ya dari tes itu saya diterima ternyata. Jadi pernah merasakan sebagai wakil kepala sekolah ya bidang kurikulum waktu itu kan nggak lama sih ya, setengah tahun kalau nggak salah ya. Kemudian setengah tahun setelah itu ada perputaran ya. Jadi kepala sekolah SMA saat itu atasan saya ditarik ke yayasan. Nah saya dipromo jadi kepala sekolah, jadi PLT ya. PLT, ya, betul, PLT betul. setengah tahun ya kan. Baru setelah itu definitif 1 tahun sebagai kepala sekolah SMA Teratai Putih Global Bekasi. Nggak lama setelah itu ada yayasan ini buka SMP Islam Betul. ya kan, kalau nggak salah tahun 2008 2009 ya kalau nggak salah itu ya, seperti itu. Nah saya mendapat amanah ya dari SMA menjadi kepala sekolah di SMP, ngerintis SMP Islam. Jadi Bapak ini pembentuk ya ibaratnya? Ngerintis pokoknya Iya. dari awal kan, dari jumlah siswa cuma 16 kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan cukup lama saya di SMP ya. Dari 2008-2009 sampai ya kurang lebih sekitar 10 tahunan lah seperti itu. Di SMP sampai buka juga boarding waktu itu kan, seperti itu. Nah terus dipromo lagi setelah itu di SMK-nya, di SMK 3 ya, tapi di SMK 3 nggak lama, hanya 1 tahun ya. Setelah di SMK 3 baru ya, diminta untuk ditempatkan di SD Islam ya. Jadi saya pernah ngerasain ya, di SMA pernah, di SMP pernah, di SMK Teput pernah, sekarang di SD ya. Jadi semua tingkatan pendidikan di Teratai Putih insya Allah udah dicoba ya Pak ya? Kecuali TK mungkin. Jangan. Oh jangan. Baik, baik, Mungkin baik. TK yang belum ya. Oh iya. Siap, gitu. Gitu. Oke, kalau dari Pak Mus tadi pengalaman seperti itu, berarti kalau disimpulkan Pak Mus dan Bu Siti itu masuknya sama ya Pak tahun Bersama. Sama. di 2007. 2007. Betul. Nah sekarang coba kita mau yang paling pojok nih, Pak Hadi gimana Pak pengalamannya? Iya, jadi kalau dibilang paling muda, mungkin kepala sekolah yang paling termuda di Teratai Putih Global adalah saya. Karena awal karir saya masuk ke Teratai Putih Global ini tahun 2009. Tahun 2009 saya melamar ke sini dan alhamdulillah diterima sebagai guru tahsin dan tahfidz di SD Islam Teratai Putih Global. Menjelang setahun berikutnya tahun 2010 ada promosi, saya dipromosikan sebagai staf kurikulum di SMP Islam Teratai Putih Global tahun 2010. Sampai dengan tahun 2019 saya di SMP Islam Teratai Putih Global. Barulah tahun 2019 saya dipindah lagi ke SMA Islam Teratai Putih Global dan menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, dilalahnya kemarin tahun 2010 ya, dipromosi lagi oleh ketua yayasan, melalui yayasan sebagai amanah sebagai kepala sekolah di SMA Islam Teratai Putih Global. Seperti itu. Ya, seperti itulah perjalanan karir saya, berawal dari guru biasa dan menjadi kepala sekolah. Ini merupakan sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk teman-teman guru semua, mari sama-sama kita terus berjuang, kita berikhtiar ya,
jangan menyerah. Lelah boleh, tapi jangan menyerah. Masya Allah gitu. Baik, kalau kita lihat ya, kita dengarkan dari tadi ceritanya Bu Siti, Pak Mus, lalu Pak Dodi, dan sampai dengan ke Pak Hadi, itu awalnya memang dari nol ya Pak Bu ya, jadi dari merangkak dari bawah sampai dengan ke atas itu. Berarti kan ada jenjang karir gitu ya di Teratai Putih Global. Nah kalau misalkan sudah bisa dari guru, terus langsung jadi kepala, bukan langsung ya, berarti bertahap menjadi kepala sekolah, itu artinya Bapak dan Ibu merupakan salah satu atau orang-orang terpilih yang ada di Yayasan Teratai Putih Global untuk memimpin atau mungkin kinerjanya dinilai sangat bagus gitu sampai diberi percayaan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, kalau dari yayasan sendiri, adakah reward yang diberikan karena mungkin kinerja Bapak dan Ibu sudah sangat baik? Dari Pak Mus mungkin bisa membantu jawab? Iya, kalau bicara reward dari yayasan memang luar biasa ya. Artinya yayasan ini betul-betul bisa memahami lah apa yang diinginkan oleh guru-guru, termasuk juga kepala sekolah kayak seperti itu. Dan reward yang terbesar yang dirasakan oleh kami selaku kepala sekolah itu reward apa ya, diberi kesempatan untuk melaksanakan umroh. Masya Allah. Itu kan luar biasa itu. Ya kan saya yakin semua guru semuanya lah yang ada di Yayasan Teratai Putih Global itu. Ya memang impiannya kayak seperti itu. Bagaimana bisa kunjungnya sampai ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian di Madinah. Dan alhamdulillah kita dapat kesempatan itu. Reward dari yayasan. Itu kayak gimana kan gitu kan ya. Karena memang impiannya yang lama kayak seperti itu, kapan bisa berangkat umroh. Alhamdulillah rewardnya itu kok bareng sama istri juga gitu. Luar biasa kayak seperti itu. Jadi emang reward yang diberikan oleh yayasan ini memang reward yang luar biasa dan memang perlu disyukuri. Karena maka kita selalu berdoa tuh, mudah-mudahan yayasan ini selalu tumbuh berkembang lah ya. Kedepannya dalam rangka tadi untuk bisa mencerdaskan ya kan generasi muda anak bangsa nih untuk kedepannya. Saya kira seperti itu. Baik. Lalu kalau tadi Pak Mul sudah berbicara tentang reward yang diberikan adalah umroh, apakah umroh ini hanya diberikan kepada kepala sekolah saja, ataukah dari yang lainnya, atau misalkan guru kah, atau tenaga pendidikan, atau OB, atau bahkan sampai dengan pekerja yang ada di Yayasan Teratai Putih sendiri ini mendapatkan reward? Mungkin Pak Hadi bisa bantu jawab? Baik. Jadi untuk reward umroh ini bukan hanya kepala sekolah saja, Miss Nadia. Saya diberangkatkan umroh tahun 2018 ketika itu. Dan alhamdulillah kami berangkat mungkin golongan ataupun klokter yang paling terbanyak gitu. Kurang lebih 24 atau 22 guru dan karyawan dari Teratai Putih Global ketika itu kami berangkat umroh. Bersamaan dengan saya ada OB yang diberangkatkan untuk pergi umroh. Terus juga ada pekerja di kebun atau tukang kebun di sini. Nah itu kami berangkat umroh bersama-sama. Ada kepala TU juga, lalu ada guru tetap juga. Gitu. Artian reward ini tidak hanya prioritas untuk kepala sekolah, tapi untuk guru dan karyawan, yang dimana guru dan karyawan ini memiliki dedikasi yang tinggi di sini. Nah ini sebagai bentuk penghargaan dari Yayasan Teratai Putih Global untuk guru dan karyawan yang bekerja, yang mengabdi di Yayasan Teratai Putih Global ini. Jadi dibuka untuk umum. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, rentang waktu dari awal bekerja sampai dengan didapat reward ini tuh kira-kira berapa lama? Saya bergabung di Teratai Putih Global kan tahun 2009. Ya. Memang proses itu lama kita. Proses itu lama. Tapi bagaimana kita ini bisa bekerja di sini lillahi ta'ala. Terus memberikan yang terbaik, kita selalu optimal, ya. Bekerja kita selalu optimis. Nanti rezeki itu, reward itu akan datang dengan sendirinya. Betul. Nah itu bermacam-macam, ya bermacam-macam. Karena kan berlaku juga senioritas di sini. Yeah. Jadi ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Bahkan ada yang baru bergabung 2 tahun, 3 tahun, itu sudah diberangkatkan umroh. Gitu. Sudah diberangkatkan umroh oleh Yayasan Teratai Putih Global. Nah ini reward yang saya rasa tidak semua sekolah memiliki reward seperti ini. Tidak semua yayasan memiliki kebijakan ini.
Dan reward yang diberikan kepada kita ketika kita sedang melaksanakan umroh itu fasilitasnya bukan fasilitas yang biasa. Kita diberikan fasilitas yang luar biasa di sana. Alhamdulillah saya berangkat dengan istri saya ketika itu ya. Bahkan kita di sana mendapatkan fasilitas hotel yang luar biasa, mendapatkan fasilitas dari yayasan yang luar biasa. Ya seperti itulah. Baik, berarti reward ini merupakan buah dari segala kesabaran dan dedikasi yang cukup tinggi ya Pak ya gitu. Nah kalau dari tadi kita sudah menanyakan reward tentang umroh yang diberikan oleh yayasan, saya mau tahu nih gitu kan, karena mungkin teman-teman di luar sana juga mungkin belum dapat kesempatan gitu ya, belum dapat panggilan dari Allah untuk datang ke rumahnya Allah gitu. Kita pengen tahu gimana sih Pak rasanya gitu melihat Ka'bah dari dekat, melihat masjid yang cukup megah, yang sangat megah buat umat Islam gitu. Dari Pak Dodi gimana Pak pengalamannya? Ini subhanallah ya. Artinya kita ini bekerja di lembaga pendidikan Partai Putih ini awalnya memang tidak ada gambaran gitu kan. Namun mungkin ini adalah salah satu kepedulian dari Yayasan Partai Putih memperhatikan dari guru dan karyawannya sebuah reward untuk umrohnya. Tadi Pak Hadi sudah menyampaikan, Pak Mustafa menyampaikan. Memang saya sendiri nih yang sudah cukup lama lah saya bilang itu bergabung Partai Putih. Ini saya pun diberangkatkan umroh, alhamdulillah dengan istri juga gitu kan. Tadi Pak Hadi menyampaikan dengan berbagai fasilitas. Artinya yayasan memberangkatkan umroh guru dan karyawannya itu tidak sembarangan asal berangkat gitu. Kami selain awal persiapan juga di sana pun diperhatikan. Artinya kita melakukan umroh itu aman, nyaman dan cukup menyenangkan. Karena kan semua ingin melaksanakan umroh itu suatu keinginan semuanya lah gitu kan. Nah ini. Jadi ketika kami di sana itu selain tadi fasilitasnya, selain kita di sana itu dekat dengan apa yang kita melakukan ibadah. Betul. Contoh kita di Raudhah itu sangat dekat. Ya tentu ini merasa kagum dan bangga dan sedih lah. Artinya sedih apa? Kok hanya kita bisa seperti ke sini, bisa sampai ke Makkah, sementara kita awalnya tidak ada gambaran. Nah ini sebagai spirit buat kami, khususnya dari guru-guru yang ada di Partai Putih. Ini terima kasih sekali ini merupakan bagian program dari Yayasan Partai Putih. Betul. Itu Mbak Nadia. Berarti memang fasilitas yang diberikan pun luar biasa ya Pak ya, bukan hanya memberangkatkan saja gitu, tapi semuanya juga dijamin gitu. Dari tadi pengalaman dari Pak Dodi, sekarang saya mau dengar pengalaman dari Bu Siti. Gimana mau pengalamannya selama di sana? Ya. Terima kasih Bu Nadia. Suatu hal yang tidak terpikirkan dan satu hal yang menjadi mimpi besar buat saya dan keluarga pengen sampai ke sana. Bertahun-tahun kita menabung, bertahun-tahun kita berusaha, tapi Allah belum izinkan. Tapi lewat wasilah dari Yayasan Partai Putih Global di tahun 2019 di Desember kemarin, setahun yang lalu, saya diberikan apresiasi untuk bisa umroh gratis. Masya Allah. Dan akhirnya tabungan yang kami milikin itu kita bisa berangkat bareng dengan suami. Itu suatu anugerah yang luar biasa, menjadi sebuah perjalanan spiritual yang tidak akan pernah terhapus dari memori kami. Dan itu menjadi satu kegiatan umroh yang habis itu kan terus pandemi nih, betul. jadi sudah tidak ada kegiatan lagi ya. Mudah-mudahan di beberapa waktu yang mendatang akan dibuka kembali. Ini menjadi sebuah reward buat kami, buat saya sekeluarga, mendapat satu kesempatan yang luar biasa dari Yayasan Partai Putih Global. Selain reward yang lain, ini kan reward yang terbesar itu yang umroh ya. Tapi begitu banyak sebenarnya Yayasan itu berikan kepada kami guru karyawan ini reward yang luar biasa. Tapi mungkin ya tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Tapi intinya perjalanan spiritual kami umroh kemarin jadi sebuah anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Partai Putih Global tetap istiqomah untuk bisa memberangkatkan guru karyawan semuanya. Nah, sahabat Terpu TV, itu artinya
kalau kita ingin mendapatkan sebuah reward yang mungkin semua orang mau, semua orang tunggu-tunggu, itu artinya kita harus bekerja dengan lebih baik, lalu bekerja juga lillahi ta'ala, tidak mengharapkan imbalan apapun gitu ya. Nah, sahabat terput, tadi kita sudah bertanya tentang pengalaman, lalu tentang reward yang diberikan oleh Yayasan Teratai Putih Global. Nah, itu tadi sesi pertamanya. Nanti sesi kedua kita akan kembali lagi berbincang-bincang santai bersama sosok-sosok inspiratif selanjutnya. Tetap di Terpot Teratai Putih Podcast. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge.